Selamat sore, kita akan menyongsong malam dan kita masuk pada ibadah malam kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati. Saya ajak kita bernyanyi memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 16, Ya Halik Semesta. Ya Halik semesta, umatmu tolonglah memujimu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Datanglah ya Roh Kudus dan hati umatmu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir dalam langkah hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah sukacita kami. Engkau hadir juga dalam berbagai pengharapan kami. Engkau hadir bagi orang yang kami cintai. Engkau ada di sini juga saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut Engkau lewat firman-Mu yang kudus itu. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita diangkat dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman yang satu ini sudah sangat akrab dalam kehidupan kita. Terlebih dalam bahasa Batak misalnya, parhaduaun nawalu tahasi wali doon, manang sehari-hari kita mempigi
Saya tak Yudi untuk mertua berbahagialah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nats ini diawali dengan mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu. Ada proses, ada suasana, orang semakin berkumpul. Orang semakin dekat dan tentu menginginkan sesuatu datang kepada Tuhan Yesus. Yesus memandang mereka. Yesus melihat mereka. Saudara-saudaraku, apakah cara pandang kita sama seperti cara pandang Tuhan Yesus? Mungkin dengan cepat saudara mengatakan tidak. Tapi tunggu dulu. Kenapa? Saya mau mengatakan, apakah dengan kita mengatakan tidak, apa memang manusia tidak memiliki cara pandang? Oh, memiliki cara pandang. Tapi apakah manusia tidak memiliki cara pandang seperti cara pandang Allah? Di situ mungkin tata letaknya. Tapi mari, apakah Allah menginginkan cara pandang yang dia miliki itu hanya untuk dia? Tentu tidak. Cara pandang Allah itu, Allah rindukan supaya seperti itulah cara pandang kita. Semuanya proses pengajaran Tuhan Yesus selama hidupnya diharapkan menjadi milik setiap orang yang datang kepada dia. Saudara-saudaraku, cara pandang yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melihat suka duka yang datang waktu itu, maka dia naik ke bukit. Prosesnya itu dia naik ke bukit, dia melangkah. Yesus mau menunjukkan bahwa semua yang dia lakukan sebelum dia melakukan sesuatu, itulah sambutannya yang utuh kepada orang banyak yang datang waktu itu. Lalu dia naik, dia memposisikan diri pada bukit yang tinggi dan tentu orang lain menyaksikannya. Saudara-saudaraku, suasana ini tentu untuk tidak menjadi sulit orang datang melihat Yesus. Sekaligus Yesus mau menunjukkan bahwa yang dia tunjukkan itu adalah sangat tinggi. Tinggi dalam arti penting. Penting dalam arti sangat kudus dalam setiap pengajaran yang dia lakukan. Termasuk bagi murid-murid dan bagi orang banyak yang saat itu mungkin baru pertama kali datang ini mendengarkan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, Allah menunjukkan dirinya dalam pengajarannya dan orang banyak menyaksikannya. Yesus melihat, Yesus memperhatikan, dan tentu Yesus mengetahui lewat yang dia lihat sebelum dia menyampaikan sesuatu. Saudara-saudaraku, ketika Yesus di hadapan mereka, mungkin dari berbagai latar belakang kedatangan mereka merindukan. Yesus menjawabnya satu persatu. Namun di sini kemahakuasaan Tuhan. Dan di sini juga letak kekudusan yang Yesus sampaikan akan tiba pada mereka masing-masing. Dan itulah jawaban yang terbaik dari Tuhan waktu itu. Ketika Yesus menyaksikan, tentu di tengah-tengah mereka lah ada yang sakit, ada yang lapar dan haus, ada yang sedang pilu hatinya, ada yang sedang ketakutan. Yesus mengawali khotbahnya dan Yesus menyapa mereka satu persatu. Sekali lagi saudara-saudaraku, tentu penyampaian Tuhan Yesus setelah dia melihat, mengetahui dan meneliti kedalaman hati semua orang yang datang waktu itu, dan Yesus melihatnya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku,
Di antara yang hadir itu tentu masing-masing merindukan. Walaupun nats ini satu persatu tidak ditunjukkan, Yesus memperhatikan mereka. Yesus tidak mau mengatakan bahwa ayat yang ini lebih utama, lebih berat, atau lebih khusus pendekatannya. Tentu tidak. Pengalaman demi pengalaman bagi semua orang yang datang waktu itu bisa saja terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Tidak terjadi saat itu, tetapi mungkin terjadi pada masa lampau, dan mungkin juga kelak bisa terjadi dalam pengalamannya. Oleh karena itu, Yesus menyaksikan dalam penglihatannya bahwa semua orang yang datang waktu itu menerima jawaban dari khotbah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus pun menyampaikan khotbahnya, dan dengan nyaring, dengan begitu derasnya, dapat tiba tidak hanya sebatas pendengaran, tetapi di hati semua orang yang mendengarkan. Dia katakan, berbahagialah. Berbahagialah. Saudara-saudaraku, tidak ada orang yang menjadi lemah. Tidak ada orang yang menjadi terabaikan ketika dia disapa, berbahagialah. Tetapi mungkin akan terkejut. Coba kita bayangkan di tengah-tengah kepiluan kita ada ucapan berbahagialah. Kemungkinan demikian. Tetapi Yesus sampaikan ini karena memang dia melihat, dia memandang, dan dia ingin menjawab setiap persoalan yang datang saat itu mendekat kepada dia, dan dia sampaikan itu. Yesus berkhotbah tentang kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya perkara lalu, perkara sekarang, tetapi perkara nanti. Dan Yesus yakinkan bagi semua orang. Antara lain misalnya kalau kita lihat satu persatu, kebahagiaan orang yang miskin, kebahagiaan orang yang berduka, kebahagiaan orang yang lemah lembut, yang lapar dan haus, kebahagiaan yang membawa damai. Semuanya tata letaknya ini adalah dalam kondisi yang sulit. Tetapi nats ini memastikan segala apa yang baik yang dilakukan oleh setiap orang, maka Tuhan ada di pihaknya. Kesulitan-kesulitan yang kita kira menghambat kita untuk melangkahkan sesuatu, lalu melakukan sesuatu. Dan ketika dalam kesulitan itu, Yesus lewat khotbahnya sangat mendukung, maka lakukan sesuatu dengan tidak kejut atau diawali dari keraguan, tetapi dengan dinamika bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini besar, dan memang setiap khotbah yang akan kita dengarkan itu, yang sudah kita dengar dan mempersiapkan hati, itu besar dalam hidup kita. Jadilah orang yang besar pada saat dimana mendengarkan khotbah. Saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini ingin memastikan kita sebelum memasuki malam ini, memastikan kita menjadi bagian dari sapaan Tuhan. Siapa tahu melewati satu hari ini ada diliputi oleh rasa bersalah, diliputi keraguan, diliputi ketidakmampuan, atau sesuatu yang direncanakan tidak berhasil. Maka malam ini, nats ini dengan tegas mengajak kita berbahagialah. Apakah inti dan makna kebahagiaan kita? Kalau demikian, kebahagiaan kita ialah karena Yesus di pihakmu. Yesus di pihak kita. Dia menuntun kita menyongsong malam ini, dan dia menuntun kita menerima firman Tuhan ini. Bukankah lebih indah berbahagia bersama Tuhan Yesus Kristus? Tentu sangat indah. Orang yang memastikan dirinya berbahagia
berbahagia, dia ada di pihak Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, kita puji Tuhan. Kita angkat dari Kidung Jemaat nomor 371. Aku rindu pada Yesus. Aku rindu pada Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku. Pada Dia ku mengaku dosa dan kesalahanku. Yesus, berikanlah berkat-Mu. Aku ikut jalan Yesus, Dialah terang bagiku. Yesus, terimalah hidupku. Yesus, bimbinglah tanganku. Jangan terlepas dariku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam surga, kami bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami disapa oleh Tuhan. Kami dipenuhi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau tidak jauh dari kami. Tuhan menyongsong kami. Tuhan melihat kami, melihat hatiku, melihat perasaanku, melihat tubuh, roh, dan jiwaku, menyaksikan kerinduanku, menyaksikan harapan-harapanku, menyangkut saudara-saudaraku, menyangkut anak-anakku, menyangkut semua handai tolan. Sudi akan nabi danggu ko pemi Tuhan. Akasi solhot peparan soni dunang akka nawawolongi nama kaholong yau. Mau lihati mali Tuhan. Engkau telah menghantar kami memasuki malam ini. Jagailah kami Tuhan. Jagai dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat malam. Selamat beristirahat. Kiranya kasih Yesus selalu bersama-sama dengan kita.